Halo para netizen-netizenku, selamat datang di channel Kacang ini. Ya, jadi udah hampir 2 minggu kita absen ya tentang konten di channel Kacang ini. Jadi hari ini gue mau bahas tentang beberapa minggu yang lalu bahwa ada sesuatu hal yang viral dari brand Honda yang dimana kita sama-sama tahu bahwa rangka e-SAF itu memiliki yang namanya kekurangan yang kurang awet atau bisa dibilang tidak awet. Karena banyak beberapa hal yang bisa kita ketemui di channel Kacang ini atau di beberapa channel orang atau di akun orang lain kayak akun TikTok, akun snack video, itu bisa kalian lihat bahwa banyak sekali bertebaran video bahwa rangka e-SAF ini ringkih atau mengalami kerusakan keroposan. Nah, kita bakalan bahas dari segi tentang metalurgi atau segi teknik yang gue pelajari ya sebagai orang yang bekerja di bidang struktur atau gue mengambil jurusan di material struktur ya. Nah, di material struktur itu ada pembahasan tentang besi, walaupun itu dasar ya, tapi ini bisa menjawab atau bisa membantu teman-teman yang punya mesin lagi nggak tuh, yang mempunyai motor rangka e-SAF yang udah terlanjur beli. Mungkin kalian bisa melakukan hal ini, tips-tipsnya, karena yang disebabkan itu ada beberapa faktor. Nah, kalian tuh kan udah pasti nonton ya di beberapa channel yang terkenal ya, kayak mungkin ada channel-channel YouTube lain yang sudah bahas, bahkan sudah nyampe ngobrol ke Honda. Dan kita ambil aja kesimpulan dari video tersebut, mereka bilang bahwa rangkanya itu kropos karena lupa atau tidak dilumuri oleh dengan namanya cat ya, atau tidak dengan baik diplumasin atau di coating ya, bahasa kerennya di coating atau ditutupi oleh cat. Nah, itu secara struktur atau secara pelindungan karat di besi itu memang benar kalau menggunakan cat itu adalah salah satunya untuk menghilangkan atau menunda pengaratan. Tapi dari hal orang-orang yang sudah pernah bahas bahwa rangka e-SAF itu memiliki 0,7 mili, bisa dibilang itu tipis ya, besi tipis yang dimana ditekuk, terus dilas, habis itu dipres, dibentuk sedemikian rupa seperti rangka. Secara teknologi atau secara fisika, rangka ini kalau baru pertama kali keluar itu memang bagus karena titik lendut atau titik beratnya atau tumpuan dari rangka ini ada di tengah-tengah. Nah, itu memang bagus secara struktur kalau kondisi dalam besi yang bagus atau besinya yang masih utuh dalam keadaan keluar dari pabrik. Nah, itu memang bagus, cuman kan kita tinggal di Indonesia yang dimana kadar lembabnya tinggi, hujan asamnya tinggi karena polusi, apalagi yang di Jakarta, ditambah air lautnya, air payaunya, ya kita sama-sama tahu lah Indonesia gimana keadaan jalannya, banjir kan, itu nggak bisa kita hindarin. Karena ya mau gimana pun jalan kita masih sering banjir, apalagi di kota-kota besar. Nah, itu hal yang membuat rangka e-SAF ini yang diciptakan sedemikian rupa atau sudah melalui proses beberapa tahap walaupun sudah dicat itu masih mengalami keroposan karena itu adalah musuh-musuh alami dari besi. Nah, kalau menurut gua berdasarkan ilmu yang gua dapat, besi itu bisa karatan karena terdapat pori-pori. Nah, hal ini tuh bisa diakibatkan pori-porinya membesar itu karena melakukan penekukan atau pengepresan. Kita sama-sama tahu rangka e-SAF itu bentuknya kayak delta box yang dimana dia dibuat dari plat pipih, ditekuk sedemikian rupa dan disambungkan dengan las. Nah, dengan metode las ini dia membuat besinya juga menjadi berpori-pori karena mengalami yang namanya pengelasan. Pengelasan itu menggunakan metode pemanasan yang dimana besinya mencair. Nah, secara mata kita, secara mata telanjang memang terlihat tidak biasa-biasa saja, tidak mengalami sebuah hal yang berubah dalam besi itu. Cuman kalau misalnya kita amati, dia mengalami yang namanya pemuaian atau bisa dibilang mengalami yang namanya plastis. Sampai mengalami plastis, tidak elastis lagi, karena kalau misalnya kita pahami elastis itu perubahan bentuk yang dimana dia akan bakal kembali lagi dalam bentuk semula, sedangkan plastis dia berubah bentuk dan tidak berubah menjadi awal atau tidak berubah menjadi semula. Nah, dengan pengelasan dia mengalami sebuah plastis di bagian sisi-sisi dari pengelasannya itu. Dari sisi-sisi pinggirannya yang warnanya merah tuh kan ada tuh bagian yang dimana kalau misalnya dilas itu dia meleleh
nggak meleleh sama merah. Nah itu yang merahnya itu dia mengalami sebuah plastis, perubahan bentuk dari besinya. Nah itu membuat pori-porinya terbuka. Nah dari pengelasan itu kita bisa ngambil contoh lah, dimana kalau misalnya kita ke tukang pagar, di bagian pengelasannya pasti lebih duluan karatan dibandingkan besi utuh keluar dari pabrik yang selongsongan, das. Nah itu bisa kita simpulkan hal-hal tersebut karena rangka ESAF ini mengalami proses yang cukup ekstrim, dari plat utuh, dipres, dilas. Itu mengalami dua proses yang cukup ekstrim untuk besi. Jadi kalau misalnya kalian sudah terpaksa membeli rangka ESAF, atau misalnya sarannya buat Honda ya, saran gua, dalamnya itu dikasih yang namanya cat lagi. Gimana caranya? Bisa menggunakan cat celup. Dimana kalau misalnya menggunakan cat celup, otomatis bagian dalamnya semua terlumuri oleh cat. Kok bisa bang? Karena ya bagian besi atau rangka itu tidak utuh serta-merta dia bakalan besi padat, yang dimana dalamnya nggak ada rongga atau tidak ada lubang-lubang udara atau lubang air. Nah itu kan ada fungsinya tuh buat mengeluarkan air. Nah otomatis kalau misalnya dimasukin cat itu kan cat cair, otomatis dia bakalan keluar juga tuh. Dan secara otomatis juga catnya terlumuri luar dan dalam. Jangan menggunakan cat semprot. Memang kalian tuh menggunakan cat semprot itu buat menghemat gitu, terus dan berpikiran bahwa nggak mungkin lah karatan dari dalam. Tapi kalian harus ingat, besi itu memiliki yang namanya pori-pori. Besi itu mengalami sebuah yang namanya embun pagi, dimana dari luar memang tidak masuk, cuma namanya berembun masuk ke dalam dan dia mengendap, gak bisa keluar, gak kena panas, gak memuai, jadilah karat. Nah jadi tahap pertama harus dicat dalamnya, kalau enggak dikasih resin. Kalau dikasih resin gak mungkin ya kalau pabrik, cuman kalau kalian udah terpaksa beli bisa lah dikasih resin. Mau gak mau, suka gak suka, kalian harus bongkar, diberikan resin, dicat ulang dalamnya, atau dikasih apalah, oli juga bisa. Cuman kalau kasih oli gue ngerinya netes kena roda belakang, licin, bahaya. Terus kalau misalnya dikasih chain loop juga ngeri, sama nanti kalau udah kepanasan kena matahari ngerinya netes, nanti kena roda licin. Terus abis itu dicat, terus abis sudah selesai itu, terus kan bang udah dicat tuh, apakah nanti aman? Ya insya Allah jauh lebih aman dibandingkan dengan kondisi keluar dari pabrik tuh rangka ESAF. Terus langkah selanjutnya setelah kalian sudah melakukan itu, lebih baik di maintenance. Jadi memang agak ribet kalau misalnya kalian udah punya rangka ESAF, motor yang menggunakan rangka ESAF ya, dimana kalian apalagi nyicil ya, dimana kalian harus pusing mikirin cicilan, dimana kalian pusing mikir servis, kalian dibikin pusing yang namanya servis rangka atau treatment pembersihan rangka. Jadi setiap 3 bulan atau 2 bulan sekali kalian harus bongkar mesin, decknya kalian bersihin, kalian cuci, kalian semprot, dan pastikan diulumasin lagi pakai kain atau spons yang dikasih oli biar air atau debu-debu atau kuman-kuman tuh nggak langsung nempel ke rangka kalian. Terus kalian juga harus pusing mikirin pajak setiap tahunnya, terus mikirin bensin, mikirin ganti oli. Wah pokoknya kalau kalian punya motor yang menggunakan rangka ESAF, kalian sih kalau gua bisa bilang orang-orang yang telaten ya, karena kalian harus melakukan treatment tersebut supaya motor kalian tidak patah rangka. Jadi ya menurut gua treatment itu bisa dilakukan. Terus yang tadi kita sudah bahas kan, ini bahas singkat ya, yang tadi udah kita bahas penyebabnya karena mengalami sebuah plastis, dimana besi yang ditekuk itu sudah mengalami perubahan bentuk. Sedangkan kalau misalnya elastis kalian tekuk, nanti dia balik lagi, itu masih elastis. Kalau misalnya ditekuk nyampe kayak gini dan dia nggak balik lagi, itu udah mengalami plastis. Nah di bagian sisi sininya, kalau misalnya kalian menggunakan mikroskopik, itu pasti sudah ada yang namanya retakan-retakan, yang dimana nanti udara atau embun bakalan terjebak di situ. Dan makanya kenapa kalau besi yang ditekuk atau besi yang dilas, pasti sisi itu duluan yang bakal jauh lebih karatan dibandingkan yang lain. Nah jadi gitu aja video kali ini, bagaimana tentang mengalami metode buat mencegah yang namanya rangka ESAF tidak makin parah ya, tidak karatan, atau misalnya kalian udah udah beli, udah terlanjur beli, ya udah resikonya
harus kayak gitu. Kalau misalnya kalian pengen beli, jangan beli dulu dah nyampe si Hondanya melakukan sebuah perubahan. Karena sejauh ini Honda tidak melakukan perubahan, dia memang sengaja, bahkan dia malah menjual rangkanya. Oke? Jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di channel Kacang ini. Semoga kalian bisa terbantu dengan apa yang gua sampaikan tentang ilmu yang gua alami. Karena kalau misalnya di struktur bangunan juga, besi nggak boleh banyak ditekuk, sama nggak boleh dilas sambungannya. Sambungannya itu harus menggunakan rumus 40D. Nah itu nantilah nggak usah gua bahas karena itu tidak penting, karena itu adalah teknik sipil. Oke, sampai jumpa di next episode. Guru Dwika Hidayat pamit. Jangan lupa di like ya guys ya, dan jangan lupa di subscribe. Dan kalau misalnya kalian menganggap channel Kacang ini atau konten ini kurang menarik, di dislike juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di next episode. Bye bye.